Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika. Kita akan belajar tentang rangkaian arus searah, khususnya tentang energi dan daya listrik. Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah energi yang berasal dari pergerakan partikel-partikel yang bermuatan listrik. Dapat kita tuliskan secara matematis, E atau energi listrik sama dengan V kali I kali T. Dengan di sini E-nya adalah energi listrik, satuannya joule. Kemudian V-nya adalah beda potensial, satuannya volt. Kemudian I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan T adalah waktu, satuannya second. Berdasarkan hukum Ohm, persamaan di atas dapat dituliskan ulang sebagai berikut, yaitu E sama dengan I kuadrat kali R kali T. Jangan lupa bahwa V sama dengan I kali R. Dan bisa juga kita tuliskan bahwa E atau energi listrik sama dengan V kuadrat per R dikalikan dengan T. Di sini R-nya adalah hambatan listrik. Selanjutnya, kita kenal ada yang namanya daya listrik. Daya listrik adalah energi listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik tiap satuan waktu. Atau secara matematis bisa kita tuliskan P sama dengan E per T, di mana E-nya adalah V kali I kali T, dibagi dengan T, kita bisa coret atas dan bawah, sehingga kita peroleh P sama dengan V kali I. Dengan P di sini adalah daya listrik, satunya watt, kemudian E adalah energi listrik, V beda potensial atau tegangan listrik, kemudian I adalah kuat arus listrik, dan terakhir T adalah waktu. Berdasarkan hukum Ohm, persamaan di atas juga dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan I kuadrat kali R, dan P sama dengan V kuadrat per R. Dengan R-nya, tadi kita punya adalah hambatan listrik dengan satuan Ohm. Selanjutnya kita punya elemen listrik. Elemen listrik adalah alat-alat listrik yang memiliki suatu kumparan kawat logam tipis. Kumparan tersebut berfungsi sebagai hambatan listrik ketika dilalui oleh arus listrik. Kumparan tersebut akan membuang atau mendisipasi energi listrik dalam bentuk kalor ketika dilalui oleh arus listrik. Nah, ini yang menyebabkan ketika lampu dinyalakan, selain memberikan terang atau energi cahaya, itu juga akan menimbulkan energi panas karena ada energi listrik yang terbuang. Selanjutnya, data yang tertera dalam elemen listrik biasanya selalu berbentuk tegangan dan daya. Kemudian hambatan elemen listrik tersebut dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan V kuadrat per P. Jangan lupa di sini bahwa untuk elemen listrik itu dia yang tetap itu adalah besarnya hambatan elemen listrik tersebut. Selanjutnya kita lihat ada daya listrik fluida. Daya listrik fluida ini jika kita punya suatu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air yang dibendung akan memiliki energi potensial. Kemudian jika air tersebut dialirkan, akan dapat digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin seporos dengan generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Dengan kata lain, pada PLTA, energi potensial diubah menjadi energi listrik. Jangan lupa bahwa untuk energi listrik kita tuliskan sebagai E sama dengan eta dikalikan dengan EP. EP di sini adalah energi potensial. Ya. Energi listrik, kemudian E itu adalah energi listrik, eta adalah efisiensi pembangkit listrik, dan EP adalah energi potensial. Satunya sama tanda joule. Kita jabarkan kedua ruas. Untuk E adalah P kali T, kemudian untuk EP atau energi potensial adalah M kali G kali H. Sehingga kita peroleh P sama dengan eta dikali Rho dikali V dikali GH dibagi T. Jangan lupa bahwa massa dapat kita pecah menjadi Rho dikali V. Kemudian jangan lupa bahwa V per T, ya, V per T adalah volume per waktu. Di sini adalah debit, ya. Sekali lagi, untuk P di sini adalah daya listrik atau watt, kemudian eta adalah efisiensi pembangkit listriknya. Rho-nya adalah massa jenis air, satunya kilogram per meter kubik. Untuk air adalah 1000 kg per meter kubik untuk Rho-nya. Kemudian
kita punya Q-nya adalah debit aliran, satunya meter kubik per second, kemudian G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian vertikal. Kita lihat contoh soalnya. Ada lampu pijar, spesifikasinya 30 volt 90 watt, kemudian dihubungkan pada sumber tegangan 120. Kemudian supaya daya lampu tetap, ditambahkan sebuah hambatan. Kita diminta untuk menentukan nilai R-nya. Yang kita punya di sini adalah V lampu sebesar 30 volt, kemudian untuk daya lampu sebesar 90 watt. Selanjutnya kita punya tegangan yang akan dihubungkan adalah sebesar 120 volt. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita menghitung hambatan lampu. Kita lihat di sini untuk hambatan lampu besarnya adalah RL sama dengan VL kuadrat dibagi PL. Untuk VL-nya adalah 30 volt, kita kuadratkan 30 kuadrat dibagi dengan PL-nya 90, sehingga kita peroleh untuk hambatan lampu adalah sebesar 10 ohm. Selanjutnya, kita menginginkan supaya kuat arusnya tetap, agar P-nya tetap, maka kuat arus kita hitung dulu nih. Kalau misalnya kita punya dayanya 90 dan hambatan lampunya adalah 10 ohm, sehingga kita peroleh I sama dengan akar PL per LL atau sama dengan akar 90 per 10 sama dengan 3. Jadi kuat arusnya dibuat harus tetap 3. Sehingga ketika kita menghubungkan R itu dengan lampu, kita peroleh I sama dengan V sumber tegangan dibagi dengan R total. Dengan I-nya di sini adalah 3 ampere, kemudian R totalnya adalah hambatan lampu ditambah hambatan luar. Untuk I-nya 3, kemudian V yang dihubungkan adalah 120 volt, kemudian untuk RL-nya adalah 10 ohm, dapat kita hitung R-nya adalah sebesar 30 ohm. Soal berikutnya adalah kita memiliki air terjun, tingginya 10 meter, debitnya 40 meter kubik per second, kemudian 30% efisiensinya 30%. G-nya 10 meter per second. Diketahui H-nya 10, ya. Kita tuliskan ulang. Q-nya 40 meter kubik per second dan eta-nya adalah 30% atau 0,3. Selanjutnya G-nya 10 meter per second kuadrat. Dan jangan lupa bahwa untuk massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya kita hitung daya generator. Daya generator kita gunakan rumus P sama dengan eta dikali rho kali Q kali G kali H. Kita peroleh 0,3 kali 1000 kali 40 kali 10 kali 10. Kita peroleh P-nya adalah sebesar 1.200.000 watt. Ini adalah daya keluaran daripada generator. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.